Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di LA Channel di edisi 2, dengan tema Putra Sang Fajar, Indonesia menggugat, sebuah catatan kecil, mengenang kembali perjuangan Putra Sang Fajar, melalui buku, Pedoman untuk Melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat. Semoga saudaraku, sahabat-sahabatku semua di seluruh pelosok negeri di mana kalian berada, senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan Allah dalam segala urusan serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin amin, ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kami sudah menjelaskan secara umum mengenai isi buku, Pedoman untuk Menjalankan Amanat Penderitaan Rakyat, Jilid 1, cetakan ketiga, 2723 halaman, penerbit Permata Surabaya tahun 1960. Maka untuk sesi ini kita fokuskan dengan tema Indonesia menggugat, di mana saat pembacaan pledoi atau pembelaan Bung Karno di muka para hakim. Cuplikan pembukaan pidato pledoi atau pembelaan Bung Karno saat di muka para hakim, terekam dalam buku, Pedoman untuk Melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat, di halaman 1039 di bagian pendahuluan sebagai berikut. Tuan-tuan hakim yang terhormat, tatkala kami pada tanggal 16 Juni tahun 1930 di dalam surat kabar membaca pidato pembukaan Volksraad oleh Gubernur Jenderal, yang antara lain-lain hal berisi pula permakluman, bahwa kami akan terus dituntut di muka pengadilan, maka tatkala itu juga kami berkata, ini menjadi proses yang menggemparkan. Memang sedari mula diadakan penggerebekan dan tangkapan-tangkapan pada hari tanggal 29 Desember tahun 1929, maka kekagetan yang meletus di dalam udara pergaulan hidup Indonesia dan negeri Belanda itu tak berhentilah terus mengumandangnya. Perhatian dan kegemparan itu teruslah menggetarkan udara politik Indonesia dan negeri Belanda sampai pada hari ini. Dalam pembacaan pidato pledoi atau pembelaan di bagian lain, Bung Karno membacakan pledoinya di muka hakim secara lantang dan tegas dengan semangat heroik sebagai berikut. Tuan-tuan hakim, marilah kita dengan hati yang tenang dan tulus bertanya lagi. Adakah di sini bagi kami bangsa Indonesia yang disebut kemerdekaan cetak? Dalam hal ini adalah hak yang boleh kita jabarkan sebagai hak berserikat dan berkumpul. Amboi, adakah di sini hak-hak itu? Bila mana kitab undang-undang hukum pidana masih saja berisi itu pasal-pasal mengenai penyebaran rasa kebencian yang bisa diulur-ulur sebagai karet. Lebih elastis lagi, mengancam keselamatan tiap-tiap pemimpin sebagaimana kami ini hari. Di mana hak pendigulan memberi kekuasaan yang hampir tak terhingga kepada pemerintah terhadap tiap-tiap pergerakan tiap-tiap manusia yang tidak ia sukai. Adakah di sini hak-hak itu? Kritik di muka umum gampang sekali mendapat teguran atau sopan. Tiap-tiap rapat penuh dengan spion-spion polisi. Hampir tiap-tiap gerak-gerik kita dibuntuti reserse kemana-mana, di mana gampang sekali diadakan larangan berapat dan rahasia surat. Seringkali dilanggar diam-diam, sebagaimana kami saksikan sendiri. Adakah di sini hak-hak itu? Di mana laporan spion-spion itu saja atau tiap-tiap surat kaleng sudah bisa dianggap cukup buat membuat penggerebekan di mana-mana, mengunci berpuluh-puluh pemimpin di dalam tahanan, menjerumuskan pemimpin-pemimpin itu ke dunia pembuangan. Sekali lagi, adakah di sini bagi bangsaku kemerdekaan cetak mencetak dan hak berserikat dan berkumpul itu? Di mana menjalankannya saja masih dialang-alangi oleh macam-macam alang-alang, diranjau
oleh macam-macam ranjau yang demikian itu, bila mana bangsa Indonesia yang mengadakan perlawanan radikal lantas saja dipandang berbahaya bagi keamanan umum. Di sini tak ada hak-hak itu, maka kemerdekaan itu tinggal namanya saja kemerdekaan. Hak itu tinggal namanya saja hak, dan lantas menjadi suatu omong kosong, suatu paksuil. Maka saya tegaskan di sini tidak ada hak-hak yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Indonesia Menggugat adalah pidato pembelaan yang dibacakan oleh putra Sang Fajar, Insinyur Soekarno pada persidangan di Landrat, Bandung pada tahun 1930. Beliau bersama 3 rekannya, yaitu Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Supriyadinata yang tergabung dalam Perserikatan Nasional Indonesia, PNI, dituduh hendak menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda pada saat itu. Landrat adalah sebuah gedung yang sekarang dinamakan Gedung Indonesia Menggugat atau GIM, yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 5, Kota Bandung, Jawa Barat, tempat di mana Bung Karno diadili. Awalnya, merupakan tempat tinggal warga negara Belanda di era 1907-an. Satu dasawarsa kemudian, bangunan rumah tinggal ini beralih fungsi menjadi gedung pengadilan pemerintahan kolonial Belanda yang disebut Landaart. Pengadilan yang menvonis nama Bung Karno dan Gatot Mangkupraja, Maskun Sumadireja dan Supriyadinata tersebut terjadi pada pertengahan hingga akhir tahun 1930. Berdasarkan keterangan yang ditulis Hersuganda dalam bukunya, Jejak Soekarno di Bandung, keempatnya didakwa telah melanggar pasal 153 bis, 169, dan pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda. Hal tersebut secara umum berkenaan dengan aksi dan perbuatan dalam berbicara atau menulis yang menganjurkan anggotanya untuk menyerang pemerintahan kolonial Belanda dan berpotensi membuat kekacauan di masyarakat. Persidangan berlangsung selama kurang lebih 20 kali setiap Senin Kamis sejak tanggal 18 Agustus hingga tanggal 22 Desember tahun 1930. Jalannya seluruh rangkaian persidangan tersebut dilangsungkan di sebuah kamar kecil berukuran sekitar 3 kali 5 meter. Hingga saat ini, pengunjung GIM masih dapat melihat tata ruang sidang tersebut dengan meja hakim, jaksa dan kursi para peserta sidang sesuai dengan yang digunakan kala itu. Pidato pembelaan Bung Karno tersebut menjadi sebuah pidato yang fenomenal yang menggemparkan perpolitikan nasional dan internasional karena 2 alasan utama, yaitu, pertama, Soekarno secara berani menyuarakan pertentangan atas kolonialisme dan imperialisme yang dipraktikkan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda dalam pledoi yang seharusnya berisi pembelaan diri. Kedua, Insinyur Soekarno langsung menyinggung bahwa pengadilan yang ia jalani saat itu hanyalah proses politik semu yang akan kalah karena hakikatnya perjuangan kemerdekaan Indonesia lahir dari penderitaan rakyat yang sesungguhnya. Soekarno menambahkan bahwa perjuangan kemerdekaan bukan sekadar gagasan kaum intelektual belaka, melainkan keinginan dan kehendak seluruh rakyat Indonesia. Kisah menarik yang mengharukan di balik Indonesia Menggugat, yang mengguncangkan dunia internasional adalah, saat pembuatan naskah pidato yang berisikan kecaman Bung Karno terhadap kekejaman pemerintah kolonial Belanda itu ternyata ditulis di atas kaleng tempat biasa buang air selama berada di penjara Bancai, Bandung, sebelum ia dieksekusi ke Sukamiskin. Dalam autobiografinya yang berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, Soekarno menceritakan tak ada perabot selain kaleng tempat buang air yang bisa ia pakai untuk alas menulis. Sebabnya, di dalam sel tak disediakan meja baginya untuk menulis. Selain dari tempat tidur, satu-satunya perabot yang ada dalam selku adalah sebuah kaleng tempat buang air. Kaleng yang menguapkan bau tidak enak itu adalah perpaduan dari tempat buang air kecil dan melepaskan hajat besar, kata Bung Karno dalam autobiografinya. Iya, kaleng itu, aku alasi dengan beberapa lapis kertas sehingga tebal dan aku mulai menulis. Dengan cara begini aku bertekun menyusun pembelaanku yang kemudian menjadi sejarah politik Indonesia dengan nama Indonesia Menggugat, kata Bung Karno lagi. Meskipun Bung Karno dengan pembelaannya yang dibacakan dengan heroik dan membantah berbagai tuduhan pemerintah kolonial Belanda yang menyebutnya tengah menyiapkan suatu pemberontakan, meskipun mendapat perhatian luas dari dunia internasional, namun Belanda tetap bersikukuh menjatuhi hukuman 4 tahun penjara kepada Soekarno.
Sebagian besar literatur mengenai lahirnya Bung Karno adalah tanggal 6 Juni tahun 1901. Hal ini bisa kita lihat di Wikipedia dan pendapat Profesor Kapitsa MS dan Dr. Maletin NP yang menulis buku Soekarno, biografi Soekarno, menyebut Soekarno dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Nama lahir beliau adalah Kusno Sosrodi Harjo. Belakangan, tepatnya sejak 2007, sejumlah sejarawan dan wartawan berusaha menelusuri tempat kelahiran Bung Karno. Hasilnya, mereka menyimpulkan bahwa Soekarno dilahirkan Kampung Pandean Peneleh Gang 4 nomor 40, Surabaya. Pada video edisi ketiga, akan dijelaskan lebih lanjut dengan tema Indonesia menggugat yang lebih fokus materi. 1. Mengapa Bung Karno dijuluki Putra Sang Fajar? 2. Pandangan Bung Karno tentang kolonialisme dan imperialisme dalam perpolitikan nasional dan internasional. 3. Kenapa Indonesia harus menggugat? Untuk itu ikuti terus video lanjutan untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel. Sekian dulu dari kami, mohon saran dan masukan melalui kolom komentar agar channel ini semakin berkualitas dan berkembang dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bogor, tanggal 6 Juni tahun 2022. Salam merdeka, menuju mercusuar dunia.